Ini barangkali ada yang salah paham aja ya. Moga-moga sih nggak ada. Jadi dalam VT tadi itu ada orang yang punya anxiety kemudian bisa beraktivitas kembali. Dia takut tadinya itu nggak bisa kayak gitu. Tapi ada tulisannya, your mind is playing tricks on you. Pikiranmu itu hanya mempermainkanmu. Oke. Saya merasa banyak yang mungkin nggak setuju dengan statement itu. Karena sensasi dari anxiety itu sangat real. Sensasi atau rasa nggak nyamannya, rasa takutnya itu benar-benar real dirasakan. Sehingga orang-orang mungkin banyak yang nggak setuju. Nggak mungkin ini cuma pikiran yang mempermainkanku gitu. Karena rasanya benar-benar nyata gitu. Nah, di sini saya mungkin meluruskan sedikit bahwa memang betul bahwa anxiety itu pikiranmu atau mentalmu itu sedang mempermainkan dirimu. Kenapa? Karena anxiety itu seringkali kan menjadikan kemungkinan yang terburuk itu yang paling mungkin terjadi menurut orang yang anxiety. Sehingga timbullah catastrophizing, selalu bersiap atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Padahal kenyataannya 99,9999 kemungkinan yang terburuk itu tidak akan pernah terjadi. Saya sering tanya sama pasien-pasien saya, kalau mereka punya anxiety ya, memangnya berapa kali ketakutan terbesarmu itu terjadi? Mereka selalu bilang 0, tidak pernah. Tapi mereka itu selalu bersiap. Nah, ketika mereka bersiap atas kemungkinan terburuk yang tidak akan mungkin terjadi sebenarnya, mereka itu tubuhnya itu selalu alert, selalu waspada. Akhirnya muncullah yang namanya anxiety atau sensasi anxiety itu. Tujuan dari anxiety itu sebetulnya adalah untuk melindungi diri kita. Dari apa? Macam-macam. Supaya kemungkinan terburuk yang kita pikirkan itu nggak terjadi. Macam-macam bidangnya, ada dalam hubungan sosial, ada dalam pekerjaan, ada dalam percintaan, ada dalam keluarga, macam-macam lah ya. Nah, seringkali alarm dalam tubuh kita itu jadi error. Kenapa? Karena kita selalu bersiap akan sesuatu yang tidak akan terjadi. Akhirnya muncullah sensasi-sensasi itu. Dan seringkali itu sensasinya konstan gitu. Seharusnya orang punya anxiety atau cemas itu ketika ada stresor tertentu yang muncul. Tapi ini nggak ada apa-apa pun bisa muncul. Nah, itulah. Makanya dibilang, your mind is playing tricks on you. Karena pikiranmu itu sedang mempermainkanmu sebetulnya untuk menarikmu ke zona aman terus. Karena otak kita memang didesain untuk membuat kita selalu aman, merasa aman, pengennya aman terus. Tapi kalau kamu aman terus, ya kamu tidak akan pernah berkembang. Padahal dari dulu, sejak dirimu kecil, dirimu itu selalu berani untuk melawan, untuk menerobos semua rasa takut itu. Anak kecil kan sebetulnya nggak ada rasa takutnya, sampai akhirnya orang tuanya itu menanamkan rasa takut sedikit banyak gitu. Dan akhirnya kita itu jadi tadinya berani melawan semuanya, sekarang karena anxious gitu ya, kita nggak berani untuk melawan itu, ke zona aman terus. Padahal itu cuma permainan pikiran aja. Makanya untuk melawan atau untuk mengatasi anxiety ini yang paling efektif atau paling utama dilakukan adalah terapi yang namanya cognitive behavior therapy. Dan biasanya dilakukan memang di setting psikologi gitu ya, untuk bersama konselor atau bersama psikolog gitu. Jadi kita akan berlatih untuk melawan cemas itu yang tadinya kita selalu menghindar, kita selalu tidak mau untuk melawan, selalu balik ke zona aman. Kita cemas, kita pulang. Kita cemas, kita nggak jadi untuk melakukan sesuatu. Kita di rumah aja, tidak melakukan aktivitas apapun gitu, karena takut. Akhirnya anxiety itu selalu ada, bersarang dalam dirinya gitu. Nah, sekarang kita berusaha untuk lakukan
Semua aktivitas yang tadinya kita takuti, kita terobos. Awalnya mungkin kita benar-benar nggak enak banget, takut banget, cemas banget. Kedua kali kita melakukan, ternyata nggak seburuk yang aku pikirkan. Ketiga kali kita lakukan, masih nggak enak, masih nggak nyaman, masih rasanya itu nggak karuan. Tapi ketika sudah 30 kali kita lakukan, 100 kali kita lakukan, dalam setahun kita lakukan setiap hari, lama-lama itu menjadi hal yang biasa untuk kita melawan rasa cemas itu. Lama-lama ya ternyata nggak semenakutkan yang aku pikirkan. Kecemasan-kecemasanku yang tadinya itu menguasai aku, selalu berpikir kemungkinan terburuk, lama-lama ya biasa aja. Ya sudah, kalau memang itu harus terjadi ya terjadilah kayak gitu. Karena kita nggak bisa kendalikan, gitu loh. Nah, ketika orang sudah sampai ke arah situ, barulah kita bisa bilang, oh oke, ini level anxiety-nya sudah sangat turun. Bukan hilang, karena anxiety itu tidak bisa hilang. Itu adalah basic mekanisme pertahanan diri manusia untuk bertahan hidup, untuk survival. Sehingga nggak mungkin sampai nol, paling hanya sisa 20-30% untuk bertahan hidup. Gitu ya. Semoga dari video ini bisa bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua.